Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan menyampaikan tentang penyidikan dan sanksi pajak. Anggota kelompok 8 terdiri dari saya, Angga Pramdita Hasan, Dalpanida Rahmawati, dan Kris Monika. Pengertian penyidikan dalam pasal 1 Butir 2 Undang-Undang 08 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP disebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHP. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 109 Butir 1 KUHP untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana. Penyidikan pajak dalam pasal 1 Butir 31 dan 32 Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 6 Tahun 1983 disebutkan bahwa pasal 1 Butir 31 disebutkan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Pasal 1 Butir 32 disebutkan bahwa penyidikan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktur Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penyidikan pajak merupakan proses keberlanjutan dari proses pemeriksaan yang mengidentifikasi adanya bukti permulaan suatu keadaan benda ataupun bukti yang dapat memberikan petunjuk atas adanya suatu tindak pidana perpajakan. Alur penyidikan pajak. Pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perpajakan. Kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan terkait dengan tindak pidana perpajakan. Ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan terkait dengan tindak pidana perpajakan. Keempat, memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan. Kelima, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
pemeriksaan terhadap bahan bukti tersebut. Keenam, meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan. Ketujuh, menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan dokumen yang dibawa. Kedelapan, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Kesembilan, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Kesepuluh, menghentikan penyidikan. Kesebelas, melakukan tindakan lain untuk kelancaran penyidikan. Pengertian sanksi pajak menurut Siti Kurnia Rahayu, sanksi perpajakan ialah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Wahyu Meiranto, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak penuh dengan aturan yang berlaku. Dari pengertian sanksi perpajakan yang telah disampaikan oleh para ahli di atas, maka dapat diartikan bahwa sanksi perpajakan yaitu jaminan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan. Pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak patuh. Dalam rangka penegakan hukum perundang-undang di bidang perpajakan diatur pula mengenai sanksi. Adanya ketentuan sanksi ini agar mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku baik dilakukan oleh wajib pajak, petugas pajak, atau pihak ketiga. Pajak adalah sumber dana yang besar bagi pembangunan. Oleh karena itu, dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan di bidang perpajakan diperlukan adanya sanksi, sehingga kebocoran dari sektor ini dapat dihindari. Indikator sanksi pajak menurut Rohman Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu 2010 halaman 68, indikator sanksi perpajakan adalah sebagai berikut. 1. Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas. 2. Sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang-undang. 3. Penyempitan atau perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam undang-undang. 4. Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subjek, dan wilayah. 5. Bahasa hukum harus singkat, jelas, tegas, tanpa mengandung keraguan dalam arti ganda. Sedangkan indikator sanksi perpajakan menurut Adam Smith dalam Siti Kurnia Rahayu 2010 halaman 63 adalah sebagai berikut. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi, tidak ada toleransi. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jerah. Dari penjelasan indikator di atas yang telah disampaikan oleh para ahli, maka indikator sanksi perpajakan yang digunakan untuk penelitian ini adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi, tidak ada toleransi. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang dan hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jerah. Jenis sanksi pajak secara umum, sanksi pajak terbagi menjadi dua, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa denda, bunga, dan kenaikan dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurangan, dan pidana penjara dikenakan sesuai dengan tindakan pelanggaran dan tindakan kejahatan yang dilakukan pihak-pihak terkait. Berikut berupa penjelasan sanksi administratif maupun sanksi pidana. 1. Sanksi administratif. Sanksi administratif dalam pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan bayar. Sanksi yang dikenakan sesuai jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Berikut penjelasan sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan pajak. Besaran denda yang dikenakan juga bervariasi sesuai dengan kategori atau jenis pajak dilaporkan. Pelanggaran tersebut misalnya keterlambatan melaporkan SPT masa PPh sehingga SPT PPN. Bunga sanksi pajak berupa diberikan kepada wajib pajak dan melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran.
Besaran bunga yang dikenakan ditentukan per bulan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran tersebut misalnya keterlambatan pembayar pajak atau kurang membayar pajak. Kenaikan sanksi pajak berupa kenaikan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pemberian informasi yang digunakan dalam penghitungan besaran pembayaran pajak. Sanksi kenaikan membuat wajib pajak harus membayar pajak yang jumlahnya yang berlipat ganda dari aslinya. Sanksi kenaikan menjadi sanksi yang ditakuti oleh wajib pajak. 2. Sanksi pidana. Selain sanksi administratif, sanksi pidana juga mengancam pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan hukum. Pidana diterapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran, ketidaksengajaan, ataupun tindak kejahatan. Dalam penyebaran pajak, pelanggaran atau kesalahan berat yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, penyembunyian data, kepalsuan data hingga tidak menyorotkan pajak. Sanksi pidana adalah langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan pembayaran pajak. Denda pidana. Sanksi pajak berupa denda pidana diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak, bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Besaran denda pidana sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak di atas sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Pidana kerugian. Sanksi pajak berupa pidana kurungan diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak, bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Pidana kurungan sebagai mengganti jika pelanggar tidak sanggup. Besaran denda pidana sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak di atas sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Pidana kurangan. Sanksi pajak berupa pidana kurangan diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak, bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Pidana kurangan sebagai pengganti jika pelanggar tidak sanggup memenuhi denda pidana yang dikenakan. Pidana penjara. Sanksi pajak berupa pidana penjara diberikan kepada pihak yang melakukan tindak kejahatan. Pidana penjara. Sanksi pajak berupa pidana penjara diberikan kepada pidana penjara diancam kepada wajib pajak ataupun petugas pajak yang melakukan tindak kejahatan yang merugikan negara. Berbeda dengan denda pidana atau pidana kurangan, pidana penjara tidak diancam kepada pihak ketiga. Berbagai sanksi di atas telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang yang berlaku. Sebagai upaya agar tidak mendapat sanksi pajak adalah menyampaikan informasi dan data yang berkaitan tentang pajak dengan sebenar-benarnya. Sebab ketidakjujuran dalam pelaporan atas pembayaran pajak akan menimbulkan kerugian negara. Selain itu, untuk menghindari berbagai kesalahan, Anda bisa meminta kepada pihak ketiga yang lebih mengerti tentang peraturan undang-undang. Pihak ketiga dapat membantu memutuskan data dan informasi mana saja yang dibutuhkan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Demikian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.